Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan menjelaskan tentang permasalahan mendasar keamanan internet yang diampu oleh Bapak Abu Thalib MKOM. Baik, langsung saja kepada materi selanjutnya. Pada materi tersebut saya akan menjelaskan fakta dan statistik memperlihatkan terjadinya sejumlah kecenderungan yang meningkat di dalam dunia maya, seperti jumlah penggunaan dan pelanggan yang semakin bertambah, nilai transaksi perdagangan yang meningkat nilainya, frekuensi transaksi yang meningkat tajam, tumbuh beraneka ragamnya komunitas baru, dan lain-lain. Oleh karena itu, semakin banyak orang yang memanfaatkan internet, maka nilai dari dunia maya ini makin meningkat. Semakin banyak pula pihak yang merasa berkepentingan dengan keberadaan internet, yang ingin memanfaatkan berbagai peluang yang ada sehingga para kriminal ini memperoleh keuntungan melalui perbuatan yang tidak baik. Untuk mengurangi atau memitigasi meningkatnya jumlah kejahatan di dunia maya, perlu diperhatikan berbagai pendapat yang ada. Terlihat ada 3 jenis aspek yang dipandang dari sisi teknis, bisnis, dan sosial. Adapun keamanan internet dari aspek teknis, terjadinya tren di mana jumlah dan variasi merikau software bertambah dari masa ke masa, bertujuan untuk mengurangi probabilitas terjadinya eksploitasi terhadap kerawanan sistem. Maka dikembangkan dengan cara mengadakan sejumlah piranti lunak atau keras yang kemudian dipasang atau diinstalasi pada sistem komputer atau jaringan yang ingin dilindungi. Baik dari segi keamanan internet dari aspek bisnis, yaitu memandang isu keamanan internet dari sisi manajemen risiko, dengan mempertimbangkan tindakan pengamanan yang dimaksud berdasarkan analisa cost-benefit. Pemenuhan aspek pengamanan sistem komputer atau internet karena mengacu pada peraturan internal maupun eksternal yang berlaku. Pemenuhan kebutuhan modul pengamanan karena merupakan bagian tak terpisahkan dari tuntutan aspek tata kelola yang baik. Kegiatan pengamanan dilakukan oleh segenap pemangku kepentingan dan menjadi bagian tak terpisah dari manajemen pengelolaan organisasi atau komporsasi. Yang dimaksud SOP, Standard Operating Procedure. Dalam perspektif bisnis, tindakan pengamanan terhadap internet dari sebuah organisasi komersial semacam perusahaan terdapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu seperti ini. Baik, selanjutnya keamanan internet dari aspek sosial. Keamanan internet dalam aspek sosial dalam zaman modern ini, di mana teknologi informasi dan komunikasi telah merasuki seluruh aspek kehidupan manusia, dan para generasi muda semakin akrab dengan keberadaan teknologi ini. Sifat dan karakteristik manusia sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, di mana teknologi informasi dan komunikasi telah merasuki seluruh aspek kegiatan manusia. Teknologi sapi tersebut sangat kental melekat pada komunitas kota besar maupun daerah-daerah keramaian. Kenyataan ini didukung dengan data semakin pesatnya pengguna HP atau telepon genggam dan digital lainnya. Para generasi muda ini sudah menganggap dunia maya atau internet menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Aplikasi semacam email, chatting, mailing list, blogging, newsgroup, dan lain-lain merupakan santapan sehari-hari yang tiada henti untuk dimanfaatkan. Akan tetapi, banyak kenyataan membuktikan bahwa komunitas digital ini terlampau disilaukan oleh manfaat internet dan agak lupa atau lalai dalam memandang sisi negatifnya yang dapat merugikan seandainya tidak dikelola dengan baik dan diperhatikan secara sungguh-sungguh.
Jika hal keamanan informasi ini diabaikan, isu-isu seperti pornografi, pelanggaran hak pribadi, kriminalitas, penyadapan, pencurian informasi, dan lain sebagainya dengan luas dapat terjadi. Untuk membiasakan diri peduli dengan keamanan informasi, memang harus dilakukan sejumlah usaha seperti sosialisasi dan pelatihan. Salah satunya dengan belajar dari pengalaman organisasi yang berhasil membudayakan kebiasaan mengamankan informasi. Di antaranya menerapkan kebijakan dengan mengembangkan desain teknis yang mendukung keamanan, menerapkan sistem bonus dengan hukuman penalti, memberikan tekanan terhadap seluruh karyawan untuk mendapatkan hasil yang cepat dengan memilih pendekatan edukatif. Pendekatan top-down, di mana setiap pemimpin atau pimpinan akan memberikan instruksi kepada bawahannya secara berkala untuk peduli dan menjalankan prosedur keamanan dengan pendekatan bottom up. Selanjutnya, prinsip jejaringan raksasa yang menyatakan bahwa kekuatan sebuah rantai sangat ditentukan oleh mata rantai yang terlemah. Dalam perspektif inilah, maka prinsip keamanan your security is my security menemukan konteksnya. Adapun rantai jaring internet, singkat cerita, jika ketiga aspek tersebut dicoba untuk dihubungkan satu dengan lainnya, maka akan terlihat secara jelas relasi di antaranya, yaitu internet merupakan suatu jejaring raksasa yang mempertemukan berbagai jaringan komputer yang ada di muka bumi ini. Jejaring raksasa tersebut terjadi dengan cara menghubungkan beraneka ragam pusat-pusat penyimpanan data dan informasi yang tersebar lokasinya di seluruh dunia dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, jejaring raksasa ini pada dasarnya merupakan sebuah infrastruktur komunikasi yang di atasnya dapat diimplementasikan berbagai aplikasi untuk memenuhi sejumlah kebutuhan hidup manusia, seperti keperluan pendidikan, interaksi sosial, transaksi bisnis, pengembangan pribadi, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya, sang pengguna berbagai aplikasi yang berjalan di atas internet ini adalah para individu atau komunitas yang berkepentingan, mulai dari anak-anak, orang tua, karyawan, pengusaha, seniman, politikus, pendidik, bahkan wira swastawan, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah pengamanan. Dalam perspektif jejaringan yang sedemikian rupa, ada beberapa langkah-langkah yang dapat dipergunakan oleh sebuah perusahaan untuk memitigasi risiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap jaringan komputer atau internet yang dipergunakannya. Berikut ada beberapa langkah, yaitu tentukan aset-aset informasi, tentukanlah batasan-batasan jaringan yang terhubung, identifikasi para pihak pemangku, lakukan analisa risiko, pastikan dilakukan mitigasi risiko berupa instalasi piranti keras. Buat payung peraturan dan perangkat penerapan model keamanan berdasarkan kinerja dan pemantauan efektivitas sehari-hari. Secara terus-menerus, perbaikilah kualitas sistem keamanan yang dimiliki. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.